Dalam dunia bisnis, keputusan yang paling susah itu kan jarang banget yang hitam atau putih ya. Kita seringnya kejebak di area abu-abu. Nah, pembahasan kita kali ini adalah semacam kompas buat Anda. Sebuah panduan praktis buat menavigasi medan moral yang kadang rumit banget. Kita mulai langsung dari sebuah dilema ya. Oke, langsung ke intinya. Coba deh posisikan diri Anda di situasi ini dan jawab sejujur-jujurnya. Apa yang bakal Anda lakukan? Pikirkan baik-baik, karena keputusan Anda ini bakal nentuin nasib ratusan orang. Jadi gini skenarionya. Anda adalah seorang manajer pabrik. Nasib 500 karyawan Anda plus keluarga mereka ada di tangan Anda. Masalahnya, bahan baku yang penting banget buat produksi, malah nyangkut di bea cukai. Tiba-tiba ada tawaran jalan pintas. Cukup kasih uang pelicin dan semua masalah beres. Waduh, tekanannya pasti luar biasa kan? Jadi, apa pilihan Anda? Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa asal tembak. Kita perlu mundur sebentar buat paham fondasinya dulu. Karena ini bukan cuma soal melanggar aturan atau enggak. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang dipertaruhkan. Yuk kita lihat bareng-bareng apa bedanya hukum dan etika. Nah, analogi gunung es ini pas banget buat ngejelasinnya. Hukum, semua peraturan yang tertulis itu cuma puncaknya doang, bagian yang kelihatan. Cuma standar minimalnya aja. Tapi di bawah permukaan air ada bagian yang jauh lebih besar, etika. Nah, etika inilah yang ngebahas soal karakter moral dan nilai-nilai yang nuntun kita buat ngelakuin yang terbaik, bukan cuma yang sekedar diizinkan. Dan ini dia poin kuncinya. Cuma karena sesuatu itu legal, bukan berarti itu otomatis etis. Contoh gampangnya, nyari celah di peraturan pajak mungkin legal-legal aja. Tapi, apakah itu tindakan yang benar? Batas hukum itu seringkali jauh lebih rendah daripada standar etika yang seharusnya kita pegang. Sekarang kita bedah masalahnya lebih dalam lagi ya. Ada beda besar loh antara isu moral sama dilema etika. Kalau isu moral itu jelas, bener lawan salah. Misalnya, nyuri lawan gak nyuri. Gampang kan mutusinnya walaupun mungkin susah ngelakuinnya. Tapi kalau dilema etika, nah ini yang lebih rumit. Ini adalah bentrokan antara dua nilai yang sama-sama luhur, bener lawan bener. Dan kasus manajer pabrik kita tadi, itu contoh sempurna dari dilema etika. Ini bukan lagi soal benar lawan salah, ini dilema yang kompleks. Di satu sisi, ada nilai kepedulian, nilai welas asih buat nyelamatin mata pencaharian 500 keluarga. Di sisi lain, ada nilai kejujuran dan integritas buat mengolok korupsi. Dua-duanya kan nilai yang benar, tapi saling tarik-menarik. Terus, gimana caranya kita bisa mecahin dilema kayak gini secara rasional? Untungnya, para filsuf udah ngasih kita semacam alat bantu yang ampuh. Yuk kita kenalan sama 3 lensa etika yang bisa kita pakai buat nganalisis situasi dari berbagai sudut pandang. Jadi 3 lensa ini adalah yang pertama etika keutamaan, ini fokusnya ke karakter. Yang kedua utilitarianisme, fokusnya ke konsekuensi. Dan yang ketiga deontologi, fokusnya ke kewajiban atau aturan mutlak. Masing-masing ngasih kita perspektif yang unik banget. Lensa pertama, etika keutamaan, ini akarnya dari filsafat Aristoteles. Lensa ini mengubah pertanyaannya. Bukan lagi, apa yang harus saya lakukan? Tapi, saya mau jadi orang seperti apa dengan mengambil keputusan ini? Jadi, suatu tindakan dianggap etis kalau tindakan itu mencerminkan karakter yang luhur, seperti integritas, kejujuran, dan keadilan. Lensa kedua adalah utilitarianisme. Prinsipnya simpel. Tindakan yang etis adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar buat jumlah orang terbanyak. Di bisnis, ini sering banget jadi dasar analisis biaya manfaat. Tapi ada tapinya. Hati-hati, pendekatan ini berisiko mengorbankan hak kaum minoritas demi keuntungan mayoritas. Dan lensa yang ketiga, deontologi. Dari Immanuel Kant, lensa ini bilang kalau ada kewajiban moral dan prinsip universal yang sifatnya mutlak, nggak peduli apapun akibatnya. Bohong itu salah, nyuri itu salah. Titik. Nggak pakai tapi. Menurut deontologi, ada beberapa tindakan yang dari sananya emang udah salah aja. Oke, sekarang kita udah punya peralatannya nih. Waktunya kita balik lagi ke dilema si manajer pabrik dan kita coba analisis pakai ketiga lensa yang baru aja kita pelajari. Nah, sebelum saya kasih lihat hasilnya, coba deh Anda pikirin sebentar. Menurut Anda, masing-masing lensa ini bakal ngelihat keputusan bayar suap itu gimana? Apa hasilnya bakal sama semua? Ini dia hasilnya, dan ini menarik banget. Etika keutamaan bakal bilang tolak karena nyuap itu tindakan gak jujur yang bisa ngerusak karakter seorang pemimpin. Deontologi juga bakal tolak karena suap itu melanggar prinsip universal tentang kejujuran. Nah, tapi utilitarianisme
Jawabannya, mungkin terima. Logikanya, nyelamatin 500 pekerjaan itu bisa dianggap manfaatnya lebih besar daripada kerugian moral dari suap kecil. Tuh kan, nggak ada jawaban yang gampang. Tapi sering banget ada argumen pamungkas yang keluar di situasi begini, apalagi di bisnis global. Kalimat saktinya, ya tapi kan di sini budayanya memang begitu. Nah, ini yang namanya jebakan relativisme etis, dan ini bahaya. Kalau kita selalu ngikutin prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tanpa filter, kita bisa-bisa membenarkan apa aja, korupsi, eksploitasi pekerja, ngerusak lingkungan, cuma dengan alasan itu hal yang lazim di sana. Makanya, bisnis global itu butuh nilai-nilai inti universal yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi setelah semua analisis ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Oke, mari kita rangkum semuanya jadi sebuah kompas moral, semacam daftar periksa praktis yang bisa Anda pakai waktu ngadepin dilema Anda sendiri nanti. Cara kerjanya gini. Pertama, cek fakta. Ini masalah hukum biasa atau dilema etika yang rumit? Kedua, cek nilai. Nilai-nilai luhur apa aja sih yang lagi berbenturan di sini? Ketiga, terapkan 3 lensa tadi. Tanya ke diri sendiri. Keputusan ini bikin saya jadi orang seperti apa? Apa dampaknya buat semua orang? Ada aturan universal yang saya langgar nggak? Terakhir, uji relativisme. Tanya lagi, apakah saya cuma cari-cari pembenaran dengan dalih budaya? Pada akhirnya, pembahasan ini nunjukin kalau etika itu bukan soal punya semua jawaban yang benar di kantong kita. Justru sebaliknya, etika adalah tentang punya kerangka berpikir dan, yang lebih penting, keberanian untuk terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, baik itu ke diri sendiri maupun ke organisasi kita. Dan itulah yang membedakan keputusan yang baik dari keputusan yang hebat.